wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali mengi'rab kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi limaulahu. Kita sampai pada pembahasan tentang niat. Taib qalal musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin. Faslun, ya. Faslun i'rabnya sebagai khobar dari mubtada yang dibuang takdir mubtadanya hadza. Jadi hadza faslun. Kemudian fi niyatis sholati tidak kita i'rab karena tambahan. Lanjut ke bawahnya an-niyatu salasu darajatin, ya. Adapun niat itu 3 derajat, ya, 3 segala derajat. Taib kita i'rab dulu. An-niyatu sebagai mubtadaun marfu' bil ibtida' alamatu raf'ihi ad-dhammah adz-dhahirah fi akhirih. Kemudian salasu khabarul mubtada'i marfu'un bil mubtada' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adz-dhahirah fi akhirih wa huwa mudhafun darajatin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah adz-dhahirah fi akhirih. Jadi ini susunannya mubtada, khobar, mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemudian al-musannif melanjutkan in kanatis sholatu fardon wajaba qasdul fi'li, ya, wat ta'yinu wal fardiyatu. Jika ada apa ianya itu shalah fardon berupa fardu, maka wajib qasdul fi'li, maka wajib apa qasdul fi'li, ya. Qasdu al fi'li yakni memaksudkan perbuatan, wa ta'yinu dan menyatakan, wal fardiyatu dan memfardukan, ya. Jadi maksudnya adalah jikalau ada sholat yang kita kerjakan itu berupa sholat fardu, maka kita wajib untuk bermaksud, yakni memaksudkan pekerjaan itu, dan kita wajib juga menyatakan, mengkhususkan apa yang akan kita kerjakan, apakah sholat zuhur ataukah sholat asar ataukah sholat misalnya isya seperti itu. Kemudian kita juga wajib wajib fardiyah, ya, al fardiyah maksudnya kita menyatakan kefarduannya, makanya mayoritas orang Indonesia kalau sholat kan melafatkan niat, ya, sebelum sholat melafatkan niat, misalnya usolli fardus subhi seperti itu, arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, kan misalnya seperti itu. Maka di situ ada kata fardho. Nah, di situ maksudnya al-fardiyah, dan ada juga ta'yinnya fardus subhi seperti itu. Kita i'rab dulu. In di sini harfu syartin, ya, harfu syartin mabniyun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Jadi in ini huruf syarat mabni di atas sukun, tidak ada mahal baginya. Kemudian kanat ini sebagai apa di sini? Kita i'rab dulu kananya. Kana dia fi'lun madin nasikhun, ya. Fi'lun madin nasikhun. Kemudian taknya di sini adalah apa? Ta'nis as-sakinah. Dia ta'nis yang disukun sebetulnya. Kemudian wahurrika bil kasrati atau wahurrika bil kasri litakhallusi minil tiko is-sakinain. Dia diharokati dengan kasroh karena sebab untuk menyelamatkan dari bertemunya dua sukun. Karena di sini dia fi'il madi nakis dan nasih, ya, maka dia perlu kepada isim dan khobar. Nah, as-sholatu sebagai ismu kana, ya, ismu kana marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adz-dhahirah fi akhirih. Kemudian fardon sebagai khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah adz-dhahirah fi akhirih. Nah, kemudian tadi lupa, ya, kanat tadi itu fi'il madi mabniun alal fathi fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Jangan lupa. Jadi tadi itu kanat ini dia fi'il madi
nakis, nasikh, dan dia pada mahal jazm karena sebagai fiil syarat. Karena in di sini adalah huruf syarat menjazmkan dua fiil, yajzimu fi'il ini. Jadi kanat sebagai fiil syaratnya. Nah, kalau fiil syaratnya berupa fiil madi, maka fi mahalli jazmin seperti itu. Kemudian wajaba dia sebagai apa? Fi'lun madin mabniun alal fathi fi mahalli jazmin jawab syarti. Dia wajaba sebagai jawab syarat dari in tadi. Jadi kanat itu syaratnya. Jawab syaratnya wajaba. Maka wajaba fi'il madi mabni di atas fathah pada mahal jazm sebagai fi'lu jawab syarti. Kemudian qasdu sebagai fa'ilun marfu'un alamatu raf'ihi ad-dhammah wa huwa mudhaf al-fi'li mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah adz-dzahira fi akhirih. Kemudian wat ta'yinu al-wawu harfu atfin at-ta'yinu ma'tuf ala qasdu ya. Ma'tufnya kepada kata qasdu. Marfu'un mislahu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adz-dzahira fi akhirih. Kemudian sebentar. Wal faradiyatu al wawu harfu atfin al faradiyatu ma'tuf ala qasdu ya. Ma'tufnya kepada lafadz qasdu tadi itu. Marfu'un mislahu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah adz-dzahira fi akhirih. Kemudian beliau melanjutkan wa in kanat nafilatan muaqqatatan karotibatin au zata sababin wajaba qasdul fi'li wat ta'yinu ya. Dan jika ada ianya salat itu nafilatan berupa salat nafilah atau salat sunnah muaqqatatan ya yang berwaktu karotibatin seperti salat rawatib ya, salat yang mengiringi salat wajib qobliyah ba'diyah seperti itu auzata sababin atau dia itu memiliki sebab wajaba qasdul fi'li maka wajib memaksudkan fiilnya wa ta'yinu dan ta'yin ya menyatakan sholatnya seperti itu. Nah, kita i'rab dulu. Wa di sini harfu atfin ya, mabni alal fathi. Kemudian in sebagai harfu syartin ya, harfu syartin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian kana fi'lun madin naqis wa nasikhun ya. Dia itu amalannya tarfa'ul isma wa tansibul khobar fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Kemudian ta'nis as-sakinah tentu saja. Kemudian kanat ini perlu kepada isim dan perlu kepada khobar. Nah, isimnya dulu mana di sini? Isimnya adalah wasmuha. Kita katakan wasmukana. Isim kananya adalah domirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Jadi domir mustatir hiya dalam lafadz kanat itu sebagai isim dari kana. Nah, hiya kembali kemana? Hiya kembali kepada lafadz as-sholah di atas. Jadi wa in kanat as-sholatu seperti itu aslinya. Kemudian nafilatan sebagai khobar kana mansubun wa alamatun nasbi al-fathah adz-dzahirah fi akhirih. Kemudian muaqqatatan sebagai na'tun ya, dia sebagai na'at bagi nafilah. Kemudian dia mansub mislahu. Jadi karena dia sebagai sifat atau na'at dari kata nafilah maka i'rabnya sama-sama mansub. Wa alamatun nasbi al-fathah adz-dzahirah fi akhirih. Kemudian karotibatin. Ini sebetulnya dalam sebagian matan kata karotibatin ini tidak ada. Jadi saya cek di cetakan Semarang itu lafadz karotibatin tidak ada. Jadi muaqqatatan auzata sababin. Tapi tidak apa-apa, itu namanya mungkin naskah yang digunakan berbeda ya. Karotibatin. Jadi ka ini sebagai harfu jarin ya kan, harfu jarin mabni alal fathi. Kemudian rotibatin ismun majrurun bil kaf wa alamatu jarihi al kasrah adz-dzahirah fi akhirih. Seperti itu. Nah, kemudian au zata sababin. Nah, ini juga kami temukan ada beberapa perbedaan. Ada dalam sebagian naskah itu zata sababin. Ada yang naskah lainnya zati sababin seperti itu. Nah, saya jelaskan dulu di sini. Au ini sebagai harfu atfin, ya kan? Dia huruf atof. Nah, zata, kalau kita baca zata, maka ini ma'tufnya kemana? Zata akan ma'tuf kepada lafadz ini. Nafilah.
ya, lafadz nafilah seperti itu. Jadi wa in kanat nafilatan au dzata sababin, seperti itu. Ma'tufnya ke situ. Nah, kalau kita baca zati sababin, maka zati ini dia akan ma'tufnya menjadi ke lafadz rotibah di sini. Karena yang saya temukan di beberapa matan itu ada yang zati sababin, dan ketika menggunakan ibarah atau harokah zati sababin, lafadz karotibatin ini ada. Seperti itu. Jadi kita baca zata maka dia ma'tuf kepada nafilah, ya, mansub mislahu alamat nasbi al-fathah wa huwa mudhaf sababin mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarhi al-kasrah adz-dzahirah fi akhirih. Kemudian wajaba fi'lun madin mabniun alal fathi fi mahalli jazmin fi'lu jawab syarti. Ya, jadi sebagai jawab syarat dia mahalnya jazm. Kemudian qasdul fi'li, qasdunya sebagai fa'ilun marfu'un alamatu rafi adamma adz-dzahira fi akhirih wa huwa mudhaf al fi'li mudhaf ilaih majrurun alamatu jarih al kasrah adz-dzahira fi akhirih. Al wawu harfu atfin at-ta'yinu ma'tuf ala qasdu, ya, ma'tuf ala qasdu marfu' mislahu wa alamatu rafi adamma adz-dzahira fi akhirih. Kemudian berikutnya wa in kanat nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat, ya. Dan jika ada ianya salat itu nafilah yang mutlaqah, yang mutlak, maka wajib apa qasdul fi'li, ya, memaksudkan fi'il, yakni perbuatan faqat sahaja, ya. Jadi di sini kalau salatnya itu sholat sunnah yang mutlak, ya, dalam artian sholat sunnah tanpa sebab, sholat sunnah tidak terikat waktu, seperti itu, maka yang kita diwajibkan untuk berniat itu adalah qasdul fi'linya saja. Kita akan i'rab dulu. Wa harfu atfin, ya, in sebagai harfu syartin, kemudian mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab, ya tentu saja yajizimu fi'lain, menjazmkan dua fi'il. Kemudian kana sebagai fi'lu madin nasikhun naqisun, dan dia itu fi mahalli jazmin fi'lu syarti. Kemudian ta, ya, ta'nis as-sakinah. Kemudian ismu kana, yakni dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu hiya. Kemudian nafilatan khobar kana mansub alamatun nasbi al-fathah adz-dzahirah fi akhirih. Kemudian mutlaqatan sebagai na'at min nafilah mansubun mithlahu alamatun nasbihi al-fathah adz-dzahirah fi akhirih. Kemudian wajaba fi'lun madin mabni alal fathi fi mahalli jazmin fi'lu jawabi syarti. Qasdu fa'ilun marfu'un alamatu rafi ad-dhammah wa huwa mudhaf al fi'li mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarihi al kasrah adz-dzahirah fi akhirih. Kemudian faqat ini dua kata dari kata fa dan kata qad. Maka al-fa dia harfun zaidun litazyini, dia huruf tambahan untuk sebagai penghias, untuk menghiasi lafadz, ya. Jadi huruf fa itu banyak, ya, ada fa sababiyah, fa atifah, dan sebagainya. Di sini fa-nya fa tambahan sebagai litazyin, untuk memperindah saja. Kemudian kata qad. Nah, qad ini i'rabnya sebetulnya ada dua. Ada dia ismun mabniun bimakna hasbu, ya, bermakna cukup. Ada juga i'rabnya dia ismu fi'lin mudhari, ya, isim fi'il mudhari, bermakna yakfi. Nah, maka mana yang kita ambil? Nah, kalau saya ambilnya kata dia sebagai ismun mabniyun bimakna hasbu, hasbu. Mengapa demikian? Karena kalau kita buka mu'jam, kita buka kamus, itu kita dapati bahwasanya kata qad, ya, kata qadnya itu sendiri tatkala dia tersambung dengan fa, ya, tadi itu fa zaidah litazyin, ketika dia makrunah bi fa, dia itu berhubungan atau tersambung dengan huruf fa, maka dia bermakna hasbu, seperti itu. Adapun kalau dia tidak tersambung dengan fa, itu bisa bermakna yakfi, seperti itu. Maka di sini saya i'rabnya qad, ya, qad ini sebagai ismun mabniun ala sukun, ya, ismun mabniun ala sukun bimakna hasbu. Kemudian dia fi mahalli apa? Dia itu fi mahalli raf'in sebagai naat dari kata qasdu, ya.
dia fi mahalli raf'in na'at min qasdu. Jadi dia sebagai sifat dari kata qasdu. Itu. Ini kalau kita i'rab qad sebagai isim mabni. Mabni bermakna hasbu. Nah, kalau kita mau i'rab dengan makna yakfi, maka kita i'rabnya qad ini sebagai ismu fi'lin mudhari bimakna yakfi. Nah, seperti itu. Mabni ala sukun. Kemudian kita harus bilang juga i'rab lagi apanya, fa'ilnya. Fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa. Seperti itu. Nah, huwa nanti kembali kemana? Ya kembali lagi ke qasdu. Seperti itu. Kemudian berikutnya al-fi'lu usalli wat ta'yinu zuhron au asron wal fardiyatu fardon. Taib. Jadi penulis menutup pembahasan ini dengan menjelaskan adapun al-fi'lu itu apa, yakni usolli, yakni ucapan usolli. Kemudian dan adapun at-ta'yinu, apa itu ta'yin? Yakni zuhron au asron, yakni kita mengucapkan kata zuhur atau ucapkan kata asron. Kemudian wal fardiyatu, dan adapun al fardiyah itu apa? Yakni kita mengucapkan kata fardon, seperti itu. Nah, kemudian i'rabnya apa di sini? Al fi'lu mubtadaun marfu'un alamatu rafihi ad-dhammah adz-dzahirah fi akhirih. Kemudian usolli, dia usolli fi'lun mudhari'un marfu'un alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah 'alal ya'i mana amin zuhuriha. Apa di sini mana amin zuhuriha? As-siqal, karena berat bagi orang Arab. Jadi usolliu itu susah, maka usolli, seperti itu. Kemudian wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu ana, seperti itu. Jadi fa'ilnya adalah ana. Kemudian usolli jumlatun fi'liyatun fi mahalli raf'in khobarul mubtada. Jadi usolli sebagai khobar mubtada dari al-fi'lu. Kemudian wa ta'yinu al-wawu harfu atfin atau harfu istinaf boleh. At-ta'yinu mubtada marfu alamatu raf'iyya dhammah adz-dzahirah fi akhirih. Kemudian zuhron. Nah, zuhron sebagai apa di sini? Nah, sebetulnya zuhron di sini dia adalah mahkiyah. Dia itu hikayah dari ucapan kita. Jadi zuhron, asron ini kenapa kita bacanya fathah? Karena ini sebetulnya gambaran dari ucapan kita ketika kita sholat, kan begitu. Nah, maka sebetulnya zuhron ini dia sebagai maf'ulun bih. Sebagai maf'ulun bih, ya. Dari kata apa? Di sini ada fiil yang dibuang, yakni wat ta'yinu taqulu zuhron au asron. Jadi yang dimaksud dengan ta'yin engkau katakan zuhron au asron, seperti itu. Jadi zuhron ini adalah ucapan makul qaul, ya, makul qaul, seperti itu. Jadi zuhron kita i'rab saja sebagai maf'ulun bih mansubun, ya, wa alamatun nasbi al-fathah, seperti itu. Kemudian au sebagai harfu atfin, asron ma'tuf kepada kata zuhron, mansub mislahu alamatun nasbihi al-fathah adz-dzahirah fi akhirih, seperti itu. Nah, kemudian zuhron, ya, zuhron au asron ini dia fi mahalli raf'in sebagai khobarul mubtada, dari mubtadanya at-ta'yin, seperti itu. Ya, kalau mau kita i'rab lebih lengkap, boleh kita katakan zuhron maf'ulun bih li fi'lin mahdzuf takdiruhu taqulu, seperti itu. Nanti yang menjadi khobar dari kata at-ta'yin adalah jumlah fi'liyah taqulu tadi itu. Taqulu fi mahalli raf'in khobarul mubtada, seperti itu. Nah, kemudian wal fardiyatu fardon, yaitu al fardiyah, ya, al wawunya harfu istinaf boleh, al fardiyatu mubtada marfu alamatu raf'i ad-dhammah. Fardon sama kita jadikan maf'ulun bih li fi'lin mahdzufin takdiruhu taqulu, seperti itu. Taqulu fardun. Nah, kemudian fi'il mahdzufnya dia sebagai fi mahalli raf'in khobarul mubtada, ya, seperti itu. Jadi kalau kita temukan kata-kata seperti ini, kita pintar-pintarlah mentakdirkan apa yang dibuang, ya, karena sebetulnya tadi itu hakikat kata zuhron, asron, fardon ini kan diambil dari ucapan kita. Jadi di sini kan penulis menjelaskan kepada kita yang dimaksud
Al-fi'lu itu kita mengucapkan usolli. Nah, yang dimaksud ta'yin itu kita mengucapkan zuhron atau mengucapkan asron atau mengucapkan isya'an atau mengucapkan maghriban seperti itu. Kemudian yang dimaksud dengan al-fardiyah itu kita mengucapkan fardon. Nah, ini kan fardon, zuhron, asron ini ucapan kita, maka tinggal kita takdirkan fiil yang sesuai ya, takulu seperti atau qauluka seperti itu. Karena hakikatnya kata-kata ini mansubnya karena dia makul ya, yang diucapkan seperti itu. Tapi demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih kayak kami mohon maaf, dan kalau teman-teman memiliki pendapat lain dalam mengi'rab bagian ini silahkan disampaikan kepada kami melalui kolom komentar. Mudah-mudahan kita bisa saling berbagi bersama, memperbaiki keilmuan kita, memperbaiki apa yang kita sampaikan sehingga bertambah luaslah wawasan kita dan juga bertambah pemahaman kita ya, bertambah maklumat kita ya, ma'rifah kita terhadap ilmu bahasa Arab terutama dalam mengi'rab suatu jumlah ataupun suatu kalimat. Taib, dari awal hingga akhir kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.